Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat dan karunia sehingga pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini. Salat Isya berjamaah sekaligus salat tarawih yang kemudian tanpa salat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan sudah yang ke-17 hari, sudah di pertengahan lebih. Dan yang terpenting pada saat 17 Ramadan ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu ada peristiwa perang Badar yang terjadi di 17 Ramadan. Perang yang sangat dahsyat yang berhadapan antara umat muslim dengan kaum kafir, ya, yang mana saat itu jumlah tentara yang dipimpin oleh Rasulullah hanya berjumlah 331 orang melawan tentara Quraisy yang jumlahnya sampai 1000 orang. Ini jumlah sudah kalah telak. Tapi subhanallah, izin Allah, umat Islam bisa memenangkan peperangan tersebut dan menjadi awal dari kebangkitan dari umat Islam. Akan tetapi ada peristiwa yang lebih penting lagi, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Ini lebih dahsyat, lebih penting, lebih mulia, karena Al-Quran kita ketahui adalah sebagai kitab sucinya orang Islam, tapi juga menjadi hudal linnas, jadi petunjuk bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk keseluruhan. Nah, turunnya Al-Quran ini masih ada perbedaan di antara ulama, ya. Tapi kalau merujuk dari Inna anzalna fi lailatul qadr, bahwa turunnya Al-Quran itu pada saat malam Lailatul Qadar, dan ini masih belum pasti, ya, karena Allah merahasiakan malam turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam ke-7 bulan Ramadan, ada yang bilang 21, 23, 25. Ini masih menjadi rahasia Allah SWT. Kenapa ini dibuat seperti ini? Supaya kita mencari malam Lailatul Qadar itu di setiap malam di bulan Ramadan, mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar di setiap malam di bulan Ramadan. Ini turun yang pertama itu, turunnya Al-Quran itu keseluruhan 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, langit pertama di bumi, itu turun keseluruhan. Kemudian turun yang kedua kalinya dari langit bumi kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu turunnya tidak keseluruhan tapi bertahap, ayat demi ayat, sesuai dengan kebutuhan
dan sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Dan yang turun pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Maka ada yang mengatakan turunnya adalah nuzul Quran itu adalah 17 Ramadan. Tapi kita tidak bisa membahas perbedaan itu, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita mentauladani, memperingati nuzulul Quran ini. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, turunnya Al-Quran bertahap dari langit bumi kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan yang ketiga yang terpenting adalah turunnya Al-Quran dari Rasulullah kepada sahabat Nabi, Anbiya wal Mursalin, sampai kepada Ustadz, Kiai, sampai kepada kita yang saat ini masih hidup di saat ini, yang masih memegang teguh Al-Quran sebagai hudan linnas. Ini adalah yang terpenting. Bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita mentauladani, bagaimana kita mengambil hikmah dari peringatan nuzul Quran tersebut. Kalau kita sudah mengetahui, mengimani Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam, kitab suci agama Islam, dan kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, maka selanjutnya kita bisa menggunakan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau Al-Quran itu sudah bisa turun kepada kita, ke dalam hati sanubari kita, insya Allah dimanapun kita, dimanapun tempatnya, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan, kita buktikan ya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di hari yang, di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu pada saat diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan sudah menjadi bulan yang mulia. Al-Quran diturunkan di bumi dari Jumat. Maka hari Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Sampai sekarang ada ungkapan Jumat berkah. Jadi turunnya Al-Quran dari Jumat itu, hari Jumatnya juga menjadi hari yang dimuliakan. Dan turunnya Al-Quran di malam hari, yaitu pada saat Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi sangat mulia, menjadi sangat istimewa, karena Allah menjanjikan pada saat malam Lailatul Qadar, malam saat turunnya Al-Quran, kalau pada saat itu kita melaksanakan suatu ibadah, kita melakukan suatu tindakan, kita melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang mengharap ridhonya Allah, maka pahalanya akan dilipatkan sampai 1000 tahun nilainya. Kalau dihitungkan tahun ya mungkin sekitar 85 tahun. Lailatul Qadar harum min al-fisya. Ini kemudian malam Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu menjadi malaikat Sayyidul Malaikat, ikut menjadi mulia malaikat Jibril. Kemudian diturunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah menjadi manusia yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang sangat mulia. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di kota Makkah dan sebagian kota Madinah. Sampai saat ini kota Makkah dan Madinah masih mendapatkan barokah. Sampai saat ini
kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang sangat dunia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran kalau sudah dijadikan sebagai ahli di suatu tempat dan kepada siapapun dia, maka dia akan menjadi mulia. Ini maka dari itu kita yang mengakui bahwa Al-Quran ini sebagai kitab suci macam monggo, setidaknya kita bisa membacanya. Masih banyak orang yang mengaku beragama Islam, mengaku kitab sucinya agama Islam, tapi membaca Al-Quran saja belum bisa. Nah, maka dengan peringatan nuzul Quran atau kita mengambil hikmah dari peringatan nuzul Quran ini, monggo kita introspeksi diri. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, ya monggo kita belajar. Kalau kemarin di sini Ustaz Haji Irawan sudah menyampaikan dari bapak-bapak di wilayah kita ini yang belum bisa baca Al-Quran, di tempat kita untuk anak-anak ada TPQ, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, untuk ibu-ibu alhamdulillah sudah digalakkan oleh Ibu Hajah Maisun. Untuk bapak-bapak insya Allah Pak Haji Irawan, Pak Ustaz Lasti ini akan bisa membimbing bapak-bapak. Kalau monggo, kalau bapak-bapak mau, bapak-bapak mantul, saya ingin bisa belajar Al-Quran, saya ingin bisa baca Al-Quran, insya Allah Ustaz Lasti, Ustaz Irawan, saya insya Allah sedia untuk bisa ngajari, walaupun saya mungkin belum bisa membaca secara fasih, tapi setidaknya untuk belajar wujud belum ijaiyah ya, untuk bisa membaca Al-Quran, kita bisa memberikan pelajarannya. Kemudian sedikit demi sedikit kita pelajari inti makna dari apa yang kita baca, sehingga kita bisa mengetahui maksud dari apa yang kita baca. Kalau kita sudah mengetahui kita maksud dengan apa yang kita baca, maka insya Allah kita bisa menerapkan dalam diri kita, kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, janji Allah bahwa siapapun yang bisa menerapkan Al-Quran di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, di kehidupan setiap harinya, insya Allah siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, Allah akan berikan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo, apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk besok sebagai imam masih dipimpin oleh Bapak Haji Eko